Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Permana Putra, NIM 18310421163 dari jurusan Penjas Kesrek PJKRH, akan menjelaskan tentang skala pengukuran pada penelitian melalui PowerPoint saya ini. Baik, dimulai saja dari slide pertama. Pengertian skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Selanjutnya adalah sebagai contoh, misalnya timbangan emas akan menghasilkan data kuantitatif. Berat emas dalam satuan miligram bila digunakan untuk mengukur meteran sebagai instrumen untuk mengukur panjang dibuat dengan skala mm dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang dengan satuan milimeter. Selanjutnya adalah macam-macam skala pengukuran. Macam-macam skala pengukuran. Yang pertama ada skala Likert. Skala Likert adalah digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Yang kedua adalah skala Guttman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapatkan jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, baik atau tidak baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis yang ketiga itu semantik differential. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum, dan jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis. Selanjutnya adalah rating scale. Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Baik, slide selanjutnya ada pengertian instrumen penelitian. Nah, instrumen merupakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian memiliki arti pemeriksaan, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif. Slide selanjutnya adalah, menurut Sanjaya, instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian. Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus menggunakan alat ukur yang valid dan baik. Nah, dalam hal ini ada 3 yang perlu dibuat, yaitu yang pertama yang perlu kita ketahui adalah instrumen untuk mengukur kepemimpinan. Yang kedua adalah instrumen untuk mengukur iklim kerja. Yang ketiga adalah instrumen untuk mengukur produktivitas kerja pegawai. Selanjutnya, cara menyusun instrumen. Nah, untuk cara menyusun instrumen ini, yang pertama adalah instrumen penelitian dalam bidang sosial, umumnya dan khususnya bidang administrasi yang sudah baku sulit ditemukan. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator
yang akan diukur dari indikator ini, kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan matriks pengembangan instrumen-instrumen atau kisi-kisi instrumen. Matriks ini kadang juga bisa diartikan adalah sesuatu hal yang sudah diatur, yang sudah di job disk-kan, atau bisa juga dikatakan bahwa matriks itu adalah susunan jadwal seperti itu. Selanjutnya adalah contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan. Nah, judul penelitian saya kasih contoh adalah gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruh terhadap iklim kerja organisasi. Nah, judul tersebut terdiri atas dua variabel independen dan satu variabel dependen. Masing-masing instrumennya adalah yang pertama instrumen untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan, dan yang kedua adalah instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan. Dan selanjutnya adalah instrumen untuk mengukur variabel iklim kerja organisasi. Nah, agar penyusunan instrumen lebih sistematis sehingga mudah untuk dikontrol, dikoreksi, dan dikonsultasikan pada orang ahli, maka sebelum instrumen disusun menjadi instrumen-instrumen, maka perlu kisi-kisi instrumennya. Nah, oleh karena itu bersangkutan dari slide sebelumnya yang dimana kita harus menyiapkan matriks atau kisi-kisi instrumen yang dimana perlu ada penjadwalan atau perlu ada hal yang ingin dilakukan dalam instrumen-instrumen tersebut. Kita harus persiapkan dengan matang hal tersebut. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas instrumen. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi objek yang diteliti. Selanjutnya, hasil penelitian yang reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Contohnya yaitu meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti. Karena meteran alat untuk mengukur panjang. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Penelitian yang mempunyai validitas internal bila data yang dihasilkan merupakan fungsi dari rancangan dan instrumen yang digunakan. Instrumen tentang kepemimpinannya akan menghasilkan data kepemimpinan, bukan motivasi. Penelitian yang mempunyai validitas eksternal bila hasil penelitian dapat diterapkan pada sampel yang lainnya. Pengujian validitas instrumen. Pengujian validitas konstruksi yang pertama. Validitas konstruk merupakan derajat yang menunjukkan suatu tes mengukur sebuah konstruk sementara. Konstruk secara definitif merupakan suatu sifat yang tidak dapat diobservasi, tetapi kita dapat merasakan pengaruhnya melalui satu atau dua indera kita. Selanjutnya, pengujian validitas isi. Yang dimaksud dengan validitas isi adalah derajat di mana sebuah tes mengukur cakupan substansi yang ingin diukur. Untuk mendapatkan validitas isi memerlukan dua aspek penting, yaitu valid isi dan valid sampling. Kemudian pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen
dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes-retest stability, equivalent dan gabungan keduanya. Secara internal, reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dan teknik tertentu. Tes-retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden atau derajat yang menunjukkan konsistensi hasil sebau tes dari waktu ke waktu. Jadi dalam hal ini instrumennya sama, responden sama, dan waktunya yang berbeda. Pengujian cara ini sering juga disebut stability. Stabilitas tes-retest dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, selenggarakan tes pada suatu grup yang tepat sesuai dengan rencana. Kemudian setelah selang waktu tertentu, misalnya 1 minggu atau 2 minggu, lakukan kembali penyelenggaraan tes yang sama dengan grup yang sama tersebut. Kemudian korelasikan hasil kedua tes tersebut. Ekuivalen, instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya sama. Sebagai contoh, untuk satu butir saja, berapa tahun pengalaman kerja Anda di lembaga ini? Pertanyaan tersebut dapat ekuivalen dengan pertanyaan berikut. Tahun berapa Anda mulai bekerja di lembaga ini? Pengujian reliabilitas dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua pada responden yang sama, waktu yang sama. Gabungan, pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen, itu beberapa kali ke responden yang sama. Jadi ini merupakan gabungan antara tes, retest, dan ekuivalen. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Selanjutnya ada internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian data diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik bela 2 dari Spearman Brown, KR20, KR21, dan Anovahoit. Berikut diberikan rumusnya. Dalam proses penelitian, tentu saja hal yang penting adalah apa yang diteliti. Maka ketika kita ingin mengumpulkan data dari apa yang kita teliti, maka disinilah peran skala pengukuran dan instrumen penelitian. Ketika penelitian sudah mengetahui apa tujuan dari penelitiannya dan apa yang ia teliti, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana memilih metode dan instrumen dan penelitian yang ia lakukan. Dengan skala Likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Selanjutnya adalah ada appendix. Ini adalah materi terakhir dari slide saya, appendix. Selanjutnya, untuk menyusun item-item instrumen, maka indikator dari variabel yang akan diteliti dijabarkan menjadi item-item instrumen. Item-item instrumen harus disusun dengan bahasa yang jelas sehingga semua pihak yang berkepentingan tahu apa yang akan dimaksud dalam item instrumen tersebut. Berikut ini diberikan contoh instrumen yang diperlukan untuk mengungkapkan variabel gaya kepemimpinan, situasi kepemimpinan, dan iklim kerja organisasi dari suatu populasi penelitian. Misalnya, unit kerja tertentu. Item-item tiap instrumen merupakan muatan atau penjabaran dari indikator variabel yang diteliti. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari PowerPoint saya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Dan itu adalah penjelasan dari slide saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.